Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dunia Bunda Ita. Di video kali ini saya mau berbagi resep mochi isi kacang dengan dua metode memasak, dengan dikukus dan tanpa dikukus. Nanti kita akan lihat perbedaan antara keduanya ya. Yuk langsung kita buat sama-sama. Kita akan membuat isian kacang tanahnya dulu. 175 gram kacang tanah ini sudah saya masak dengan cara disangrai ya. Boleh juga kalau teman-teman mau menggoreng atau mengovennya. Kacang ini kita haluskan dengan menggunakan blender. Jika teman-teman tidak mempunyai blender, boleh juga ditumbuk ya. Untuk teksturnya bisa sampai lembut atau sedikit kasar juga boleh. Kemudian kita tambahkan 35 gram gula. Saya menggunakan gula aren. Teman-teman boleh juga memakai gula pasir. Kalau teman-teman ingin gula pasirnya teksturnya halus, bisa di blender bersama dengan kacangnya ya. Setelah tercampur rata, kita masukkan 2 sendok makan air panas. Tujuan menambahkan air adalah supaya kacang tanahnya ini nanti mudah dibentuk dan mudah untuk dimasukkan ke dalam mochinya. Kita aduk hingga tercampur rata. Tekstur akhirnya kira-kira seperti ini ya. Kemudian kita ambil 1 sendok makan, atau jika ditimbang beratnya sekitar 17 hingga 18 gram. Kemudian kita bentuk bulat seperti ini. Lakukan hingga habis. Hasil akhirnya bisa menjadi 12 bulatan ya. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan sangrai tepung untuk bedak mochi. 20 gram tepung maizena kita tuang ke dalam wajan, kemudian kita sangrai dengan api kecil selama kurang lebih 10 menit. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita buat adonan mochinya. 150 gram tepung ketan, pastikan kualitasnya masih bagus ya, tidak berbau apek. Kita tambah dengan sejumput garam, 70 gram gula pasir, dan 200 ml susu cair. Susu cair ini boleh juga diganti dengan santan ya. Kita aduk hingga gulanya larut dan tidak ada tepung ketan yang menggumpal. Masukkan 1 sendok makan minyak goreng. Kembali kita aduk rata. Untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal, ini akan kita saring dahulu ya, sambil kita timbang beratnya, karena nanti akan kita bagi menjadi 2 bagian dan kita akan beri 2 warna yang berbeda. Nanti akan kita masak dengan 2 metode. Kita bagi menjadi 2 bagian, masing-masing beratnya sekitar 215 gram. Satu bagian saya biarkan warnanya putih, saya tambahkan vanila ekstrak supaya wangi, dan satu bagian lagi saya tambahkan perisa pandan. Kemudian ini kita aduk rata. Untuk adonan putih saya akan memasaknya dengan cara dikukus. Kita kukus selama 30 menit. Sedangkan untuk adonan warna hijau kita masukkan ke dalam panci anti lengket. Kemudian ini kita panaskan hingga mengental, sambil terus kita aduk ya supaya tidak gosong. Setelah adonannya mengental dan dicicip sudah tidak bau tepung, ini kita angkat. Kita letakkan di atas alas, atau ini saya menggunakan plastik. Gunakan sarung tangan dan spatula karena ini masih sangat panas. Kita uleni hingga tidak terlalu panas. Kemudian setelah agak dingin, ini kita tarik-tarik seperti ini beberapa kali supaya mochi yang kita hasilkan bisa lentur. Ambil secukupnya adonan. Jika ditimbang beratnya sekitar 30-35 gram. Untuk adonan yang tidak dikerjakan, ini kita tutup dengan plastik ya supaya tidak kering. Supaya tidak lengket, kita bisa taburkan tepung maizena yang tadi sudah kita sangrai. Kita pipihkan adonannya.
Ambil satu adonan isi, kita letakkan di tengahnya, kemudian kita bungkus dengan kulit mochi. Cubit-cubit pertemuannya supaya tidak mudah lepas. Celupkan ke dalam tepung maizena yang tadi sudah kita sangrai. Lakukan hingga adonannya habis. Kita kembali ke adonan yang tadi sudah kita kukus. Setelah 30 menit kita angkat. Kita buang air yang mungkin menetes ke dalam adonan. Dan keluarkan adonan untuk selanjutnya kita uleni. Kita lakukan cara yang sama seperti adonan yang warna hijau ya. Dari segi tekstur, adonan yang kita kukus ini rasanya lebih lentur dan lebih lembut. Hal ini disebabkan karena adonan yang tidak kita kukus mengalami lebih banyak penguapan air dibandingkan dengan adonan yang kita kukus. Jadi untuk adonan yang tidak kita kukus sebaiknya ditambah lagi dengan air sekitar 25 ml agar adonannya lebih lembut. Dari resep ini saya bisa menghasilkan total 12 mochi dengan ukuran seperti yang saya buat. Sekarang kita akan iris untuk tahu seperti apa dalamnya ya. Saya coba deskripsikan rasanya ya. Mochi ini enak, kenyal tetapi lembut. Dan untuk adonan yang kita kukus ini rasanya lebih lembut ya dibandingkan yang tidak kita kukus. Kulit mochinya juga lebih mulur daripada yang tidak kita kukus. Jika teman-teman ingin menjadikannya sebagai ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya ke dalam plastik seperti ini. Ini plastiknya bisa muat untuk 2 mochi ya, atau bisa juga cari yang lebih kecil untuk 1 mochi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Silahkan like, komen, dan share. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.